Hai, kali ini kita akan menyelesaikan soal persamaan nilai mutlak. Disebut persamaan karena di sini jelas ada tanda sama dengannya dan ada variabelnya. Maka ini fix soal persamaan nilai mutlak. Kita akan mencari tahu berapa nilai X yang memenuhi untuk persamaan ini. Ada dua metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Ya, kita gunakan cara yang pertama. Kita definisikan dulu mutlak 2x plus 1. Ya, kita definisikan dulu. Yang pertama adalah untuk positif 2x plus 1. Ya, jika 2x plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Ini kita harus buat dulu sampai menjadi X. Maka di sini bisa kita pindah ruaskan dulu. Yang pertama, angka 1-nya kita pindahkan ruas dulu ke ruas kanan. Yang semula positif menjadi negatif. Ya, kemudian koefisien dari variabel X juga kita pindahkan ke ruas kanan. Ya, pindah ruaskan ke ruas kanan menjadi negatif 1/2. Ya, kemudian yang pertama sudah positif, maka yang kedua adalah untuk negatifnya, negatif 2x plus 1 ya, jika 2x plus 1 kurang dari 0. Ya, jadi kita definisikan seperti ini dulu. Kemudian ini masih bisa lebih sederhana lagi ya, yang ini negatif 2x, ini dikalikan, kemudian negatif dikali plus 1 menjadi min 1. Ya, kemudian ini juga harus disederhanakan ya, sehingga ketemu X-nya kurang dari negatif setengah. Ya, ketemunya negatif setengah. Nah, ini belum mendapatkan nilai X-nya ya. Jadi untuk yang dengan cara definisi ini masih dalam proses pendefinisian. Ya, maka setelah mendefinisikan seperti ini, maka kita harus mencari yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya, yang untuk X ya, untuk X lebih dari sama dengan negatif setengah. Nah, kita cari untuk X lebih dari atau sama dengan negatif setengah, yaitu tadi yang pertama adalah positif 2x. Kita lihat dulu soal yang pertama tadi ya. Mutlak 2x plus 1 sama dengan 3. Ya, soalnya mutlak 2x plus 1 sama dengan 3. Nah, untuk penyelesaiannya ya, tadi yang pertama kita sudah definisikan, maka untuk penyelesaiannya kita copot tanda mutlaknya. Ya. Sehingga ini soalnya plus ya. Oke, 2x plus 1. Nah, 2x plus 1 sama dengan 3. Nah, ini adalah definisi yang pertama ya. Bisa dilihat di sebelumnya. Di sini ada
X lebih dari atau sama dengan negatif setengah. Nah, ini adalah definisi yang pertama. Sehingga ya, bisa kita cari dengan 2x plus 1 sama dengan 3, positif semua ya. Kemudian kita cari sampai menemukan x plus 1, kita bawa ke ruas kanan menjadi min 1, 3 min 1, 2, x sama dengan 2/2, sehingga x-nya adalah 1. Baik, kita lihat x lebih dari atau sama dengan negatif setengah. Apakah 1 itu lebih dari negatif setengah? Ya, maka x sama dengan 1 di sini memenuhi. Ya, x di sini memenuhi. Kemudian untuk yang kedua, kita lihat tadi di slide pertama kita punya x kurang dari negatif setengah. Ini ya teman-teman. Nah, ini kita punya x kurang dari negatif setengah, maka kita akan mencari yang kedua untuk x kurang dari negatif setengah. Nah, untuk yang kedua ini ya, kalau tadi yang pertama ini positif, maka untuk yang kedua ini negatif 2x plus 1 sama dengan 3 ya. Jadi untuk yang kedua ini, untuk definisi yang kedua ini menggunakan tanda min atau negatif ya di depannya. Maka kita operasikan negatif 2x kemudian negatif ketemu plus, negatif 1, kemudian 3, kemudian negatif 1 kita bawa ke ruas kanan menjadi plus, maka 3 plus 1 menjadi, ya kita tulis 3 plus 1 4, kemudian x sama dengan 4/negatif 2, sehingga x-nya di sini adalah negatif 2. Ya. Kemudian dilihat lagi ke syarat atau definisi yang awal ya. Apakah negatif 2 itu kurang dari negatif setengah? Ya. Benar ya. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian ya untuk soal mutlak 2x plus 1 sama dengan 3, himpunan penyelesaiannya tadi adalah berapa teman-teman? Negatif 2 dan 1. Ya, negatif 2 dan 1. Ini ya, kita tulis dulu yang negatif, baru setelah itu yang positif. Sesuai urutan yang terkecil ke terbesar. Itu ya. Ini adalah cara pertama untuk menyelesaikan soal persamaan nilai mutlak, yaitu dengan definisi ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya coba kita selesaikan dengan cara yang paling sederhana, jadi tanpa menggunakan definisi. Ini kita menggunakan cara yang kedua ya. Ya, cara yang kedua, kita tulis dulu soalnya. Tadi ada mutlak 2x plus 1 sama dengan 3 ya. Dengan cara dua ini kita tidak perlu mendefinisikan. Jadi cukup yang pertama kita ingat ya, bahwa untuk nilai mutlak itu kalau secara definisinya ada yang positif dan negatif. Maka yang pertama kita cari dulu ya, untuk mencari x-nya
kalau soalnya nilai mutlak, untuk mencari X-nya, tanda mutlaknya kita copot terlebih dahulu. Jadi di sini yang pertama ada 2X plus 1 sama dengan 3, ya, tanpa tanda mutlak. Kemudian dicari sampai menjadi X, sampai menemukan X, ya. Di sini plus 1 pindah ke ruas kanan jadi min 1. Hasilnya adalah hasilnya 2X sama dengan 2, X sama dengan 2/2, X-nya adalah 1. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kalau tadi yang pertama ini positif semua, maka yang kedua, ini kita lihat bagian kanannya ya teman-teman. Nah, pakai warna merah untuk untuk membedakan, ya. Yang kedua, di sini kalau yang semula positif, maka di sini kita beri negatif. Ya, ini yang kita kasih tanda merah. Adalah sebagai pembeda, ya. Dari mencari yang pertama dan sekarang mencari yang kedua. Selanjutnya tinggal cari saja sampai menemukan X. Plus 1 pindah ke ruas kanan jadi min 1, kemudian menjadi negatif 4, X-nya kemudian negatif 4/2, sehingga di sini X-nya adalah negatif 2. Baik, tinggal kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 1. Ya. Oke, bagaimana? Sama atau tidak dengan yang sebelumnya? Kita cek. Ya, himpunan penyelesaiannya sama dengan cara yang pertama, yaitu menggunakan definisi. Maka, silakan kalian pilih mau menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Kalau dirasa cara 2 lebih mudah, maka silakan dapat menggunakan cara yang kedua. Baik, seperti itu. Sekarang saatnya kita berlatih. Ya. Jika ada soal seperti ini, teman-teman. Mutlak 3X plus 5 sama dengan 1, maka berapa nilai X yang memenuhi? Ya. Himpunan penyelesaiannya bagaimana? Ya, silakan kalian cari, bisa menggunakan cara 1 atau cara 2 sesuai dengan hati nurani kalian, mana yang menurut kalian paling mudah. Silakan dituliskan jawaban